Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam mati terhimpit di sumur. Yang jawab salam saya doain pulang maulid banyak duit panjang umur. Kenceng banget amin ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang jawab salamnya kompak kenceng saya doain biar sehat panjang umur, duitnya banyak, kuat iman Islamnya, selamat dunia dan akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma yassir lana ya Allah. Amin Bu. Jium baik. Allahumma yassir lana ya Allah. Tangannya diangkat. Amin, tangannya diangkat. Yang aminnya keras, tangannya diangkat. Saya doain mudah-mudahan barokah maulid Allah kasih mudah kita bisa berziarah ke makam Nabi. Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah. Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para tokoh agama yang ada di ini tempat, yang sama-sama kita hormati, yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanahnya guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muhammad Nur Khalik dari Bekasi, dan segenap para kiai yang ada di ini tempat, yang mohon maaf seandainya namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bukan dikarenakan kurang takjim mahabbah ataupun sopan, tapi dikarenakan memang enggak ada catatannya. Namun sama-sama kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ajengan, para asatid yang ada di ini tempat kumpul duduk bersama dengan kita semua, semoga beliau-beliau semua selalu senantiasa Allah berikan barokah panjang umur, sehat badan, rezekinya banyak, kuat iman Islamnya, mustajab doanya, Allah istiqomahkan dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertanyaannya satu, Ibu tolong jawab yang kompak. Di desa Pangkalan emang ada suami yang suka nyakitin istrinya? Ada? Suami yang suka bohong? Ada? Suami yang suka ngumpetin duit? Ada? Suami yang suka WA-an sama janda? Ada? Ini kompaknya luar biasa ini. Dan sama ibu juga tolong didengarkan. Siap-siap bapak-bapak, kalau ibu-ibu pengen suami rezekinya lancar, usahanya enak, dagangannya laris, duitnya banyak, satu kuncinya, jangan pernah marah-marah di depan suami. Giliran dia mah betulnya sedikit. Betul. Pertanyaannya sama, di desa Pangkalan kira-kira ada enggak istri yang suka marah-marah sama suaminya? Istri yang suka nyopet duit suami ada?
Istri yang suka kentut depan suami ada? Mudah-mudahan semua yang hadir biar banyak rezeki, duitnya banyak, satu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jam sudah menunjukkan jam 11 kurang 15 menit. Kita bikin kesepakatan malam hari ini, kira-kira kita ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 2. Serius? Ibu matiin saya aja. Insya Allah cukup setengah jam saya tausiah, sebab tadi sudah disampaikan oleh guru kita setengah jam cukup ya Bu ya. Lewat daripada setengah jam tolong panitia catat hitungannya lembur, karena tujuan saya ceramah dari Bekasi sampai ke Indramayu, satu tujuan saya cuman cari doa, jangan lemes, duit. Saya cari doa daripada para kiai, ulama dan semua jamaah yang ada di tempat ini. Kalau saya sudah mendapatkan doa dari semua jamaah, saya yakin dan percaya demi Allah, saya pulang dari tempat ini pasti bawa amal. Udah salah lagi baik. Bu, lanjut. Mohon maaf, ini pengalaman yang sangat luar biasa dalam perjalanan dakwah saya Ibu. Sampai-sampai di perjalanan kami bersama guru saya sering terjebak macet di jalan, saking jauhnya perjalanan. Walaupun saya punya prinsip, maaf, saya lebih baik terjebak macet di jalan tapi sampai tujuan daripada saya terjebak rasa nyaman tapi nggak ada kepastian. Bikin status nggak ada siaran ulang. Kenapa sayang? Lanjut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita berkumpul di tempat ini dengan tenang memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, dengan damai, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan akan ancaman kematian semua yang hadir di tempat ini. Betul? Berbeda dengan kita punya saudara yang saat ini mungkin tidak sama seperti kita, setiap hari dan malam diancam dengan ketakutan, dihantui dengan kekhawatiran akan keselamatan jiwanya. Siapa mereka? Saudara kita yang ada di Palestina. Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Desa Pangkalan, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, cinta Palestina apa Israel? Kurang kompak. Cinta Palestina apa Israel? Kurang kenceng. Cinta Palestina apa Israel? Kalau Desa Pangkalan cinta dengan Palestina, saya akan ajak Anda semua, kita kirimkan pesan kemerdekaan buat saudara kita yang ada di sana. Betul? Agar perkumpulan kita saat ini, hadirnya kita sebagai bukti kita peduli dengan saudara sesama muslim yang ada di Palestina. Betul? Betul. Mohon maaf suara kulo agak serak, maklum cowok panggilan. Bu, Pak, Bapak masih hidup? Kalau kita cinta Palestina, saya bilang begini Ibu, semuanya jawab yang kompak. Kalau saya bilang Palestina, jawabannya merdeka. Saya bilang Israel, jawabannya hancur. Bisa enggak? Kurang kompak, bisa enggak? Ini bukan demo, tapi bukti
kepedulian kita dengan doa kita sampaikan untuk mereka. Betul? Betul? Saya ulangi lagi, bisa jawabannya? Bisa. Palestina ya, merdeka. Saya ulangin deketan. Ini biar cahayanya nih ke saya gitu ya. Sengaja saya tuh pakai baju putih biar cahayanya ke wajah saya gitu kan. Kira-kira jamaah, saya mau tanya nih, jawab yang kompak ya. Dari bawah kelihatannya muka saya hitam apa putih? Serius, hitam apa putih? Ini jawabannya ragu-ragu nih. Ya dibilang hitam takut saya marah. Betul. Ayo saya coba, saya tes sekali lagi. Palestina. Tangannya diangkat nih. Merdeka tangan diangkat. Jangan merdeka. Ibu-ibu yang bilang merdeka tangannya kagak diangkat, saya doain suaminya kawin lagi. Ayo siap. Bapak-bapak yang tangannya nggak diangkat, saya doain duitnya hilang mulu, yang nyopet istrinya. Ayo semuanya siap, tangannya diangkat. Siap. Siap. Palestina. Masih no, belum no. Masih ngejedog baik no, belum no. Angkat bang tangan, angkat. Sampai jam 2 ini belum kelar merdeka-merdekaan aja nih. Kalau tangan yang gak diangkat semuanya. Setuju? Hadro angkat tangan. Kalau hadro nggak angkat tangan, saya doain sampai kiamat nggak kawin-kawin. Semuanya siap? Semuanya siap? Palestina. Palestina. Israel. Ke bawah hancur ngatas. Ke bawah hancur. Hancur ngatas. Lah kagak hancur. Kalau hancur ke bawah. Merdeka bisa. Saya ulangi lagi, biarin sampai jam 2 kita begini aja. Siap. Palestina. Palestina. Israel. Israel. Indonesia. Udah. Indonesia udah merdeka. 1945 17 Agustus Indonesia merdeka. Kalau Indonesia jawabannya jaya. Bisa orang. Ayo saya ulangi lagi, biarin apa jam 2 kita merdeka-merdekaan aja. Setuju? Semuanya siap? Palestina. Biar yang temennya ngantuk kaget ibu. Palestina. Palestina. Apa mati Israel ini? Israel. Indonesia. Indonesia. NKRI. NKRI. Masyarakat Desa Pangkalan. Kalau saya bilang masyarakat Desa Pangkalan, jawabannya yang kompak, angkat tangan. Berkah, berkah, berkah. Allahu Akbar. Begitu. Bisa? Bisa orang? Bisa orang? Ulangin lagi, biarin. Sampai jam 11 kita masih merdeka-merdekaan. Setelah ini kita udah-udahan. Setuju? Ayo semuanya siap. Palestina. Israel. Indonesia. Indonesia. NKRI. NKRI. Masyarakat Desa Pangkalan. Bega. Alhamdulillah. Semoga saudara kita yang ada di Palestina diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut Ibu. Bapak lanjut. Pak.
Bapak, Ibu, lanjut. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, di halaman lapangan sepak bola terbuka, Ibu, sehingga jarak saya dengan jamaah pun cukup jauh. Tapi dikarenakan cinta, jarak yang jauh tak ada artinya, yang penting rasa kita bersama. Betul Ibu, Bu, jujur banyak-banyak saya ngisi acara baru malam hari ini, saya merasakan gembira yang luar biasa, bahagianya yang sangat luar biasa. Ibu bapak mau tahu nggak, saking bahagianya saya, apa yang ingin saya lakukan malam hari ini? Mau tahu nggak? Kurang kompak. Mau tahu nggak? Saking bahagianya saya malam hari ini, jujur saya ingin ambil semua batu jam yang ada di seluruh dunia agar waktu berhenti dan aku bisa sama kamu selamanya. Kata nenek-nenek pret. Ini luar biasa Bapak Ibu, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi, sehingga sampai jam segini kita masih istiqomah duduk, nggak meninggalkan tempat ini. Betul. Ini artinya jelas masyarakat desa Bangkalan cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Ibu cinta sama Nabi serius? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ibu lebih cinta Nabi apa suami? Bu, lebih cinta suami apa Nabi? Nabi apa suami? Apa dua-duanya? Yang jawab dua-duanya cari aman. Satu jawabannya, Nabi apa suami? Yang jawab Nabi berarti sama suami kagak demen. Yang jawab Nabi itu adalah jawaban yang luar biasa. Kenapa? Karena la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Gak sempurna iman seseorang sehingga Rasul lebih dicintai dari segala apa yang ada di dunia ini, termasuk seluruh manusia. Alhamdulillah. Bicara pahala, saya mau tanya, kita duduk di tempat ini, pahalanya besar apa kecil? Kurang kompak. Besar apa kecil? Bu, besar apa kecil? Ibu lebih senang yang besar apa yang kecil? Wow. Mohon maaf Pak Bu, apa yang nyangkut ini? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, malam hari ini tadi masalah suami istri udah diserangkan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Nur Kholik. Kalau saya nggak akan menerangkan tentang suami istri, sebab saya dapat informasi dari panitia, alhamdulillah desa Pangkalan itu istrinya semuanya soleha. Serius, istri desa Pangkalan semuanya soleha. Ada cirinya Ustaz, ada, yaitu istri yang soleh cirinya satu, ketika dia dikasih duit sama suaminya, dia mengatakan, mohon maaf Kakang, duit yang kemarin dia masih ada itu simpen aja buat Kakang. Pertanyaannya, kira-kira orang desa Pangkalan istrinya seperti itu atau orang? Dia yang jawab sendiri. Ibu, Masya Allah Ibu, bicara besar dan kecil, kita hadir pada malam hari ini di majelis maulid, di majelis taklim, di dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubro yang dikarang oleh Syekh Imam Damiri dijelaskan, aqallul jazaa'i li huduri majlisil ilmi. Ternyata maaf, paling sedikit-sedikitnya balasan ganjaran bagi orang yang hadir di majelis maulid, di majelis taklim, di pengajian seperti ini, ada dua yang Allah berikan. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama, ayyughfara liwalidayhi fi qabrihi,
Allah bakal ampunin dosa kita punya orang tua. Masya Allah. Bapak Ibu punya orang tua orang? Jawab yang kompak. Punya orang tua orang? Yang masih hidup ada? Yang udah meninggal ada? Mereka yang saat ini sudah meninggal dunia, wasilah ibu duduk di tempat ini, demi Allah diampuni dosanya di alam kuburnya. Alhamdulillah. Yang masih hidup pun sama, mendapatkan ampunan malam hari ini dari Allah lantaran dia punya anak duduk di tempat ini mengikuti kegiatan pengajian sampai akhir. Alhamdulillah. Yang kedua, innallaha yahfazul aulad, sesungguhnya Allah akan menjaga kita punya anak. Bu, punya anak ora? Punya banyak? Ada yang punya anak 8 ada? Doyan. Ibu yang punya anak pasti wasilah duduk di tempat ini, anak kita akan berada dalam penjagaan Allah. Yang paling dekat dengan anak betul seorang istri, tapi maaf, sedekat-dekatnya ibu dengan anak gak mungkin bisa 24 jam ngejaga anak kita, betul? Tapi ketika bapak ibu duduk di tempat ini sampai akhir acara baru balik, insya Allah anak kita 24 jam dijaga sama Allah. Saya mau tanya, pernah nggak anak ibu panas badannya? Pernah? Mau nggak saya kasih ilmu? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Makanya mohon maaf ya ibu yang mendengarkan tausiah saya, maaf, jangan sambil WhatsAppan. Serius. Kalau foto video silakan, yang penting jangan sambil WhatsAppan. Kenapa Ustadz? Karena pada malam hari ini saya rindu mata yang saling menatap, bukan jari yang saling mengetik. Bu, saya mau tanya sekali lagi, ibu pernah nggak anaknya panas? Badannya meriang pernah? Jangan panik, jangan khawatir, ibu punya ilmu. Punya telunjuk nggak ibu? Coba angkat telunjuknya. Serius ini, saya praktekin ya. Angkat telunjuknya. Itu ada yang pengen dibagi duit. Ibu, ketika anak ibu sakit, ibu ambil air 1 gelas, contoh. Ini air siapa? Saya mah belum dikasih air. Emang di mana-mana saya ceramah pasti dikasih air putih. Kenapa Ustadz? Sebab air yang putih adalah air yang murah. Ibu maaf, ketika badan anak kita panas nih, ibu telunjuknya celupin di air 1 gelas. Ibu baca Fatihah, sebut nama anak kita, bin suami kita, jangan bin suami tetangga. Ini bahaya ini, ibu ya. Sebutin nama anak kita, bin suami kita, setelah itu baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, sebab kata Nabi, Al-Fatihatu lima quri'atlah, Al-Fatihah tergantung dengan apa yang kita niatkan. Kita baca untuk orang yang meninggal dunia, bagus. Kita baca untuk orang yang sakit, bagus. Bahkan maaf, kalau seandainya bapak-bapak punya istri rewel, ngerti rewel nggak ibu? Bawel, tukang marah-marah, yang sehari aja nggak marah sama suaminya, dia stres. Bapak-bapak kalau punya istri yang rewelnya 17 kesetanan, bacain Fatihah di jidatnya. Insya Allah akan ada 2 kemungkinan. 1, dia sadar, kedua bapak dipukul. Itu bacain Fatihah ibu. Setelah selesai baca Fatihah, kemudian airnya ibu ambil, basuh seluruh tubuh anak kita yang panas. Biiznillah, dengan izin Allah, insya Allah hilang panasnya. Ustadz masih panas juga, bawa ke bidan.
Itu solusi terbaik. Kenapa? Mungkin kita kurang yakin bacaannya. Betul apa enggak? Siapa tahu di saat baca Fatihah pikiran kita ngayam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tong bapak lu mah kebina-bina. Udah tahu di rumah laka duit, kerjaannya molor baik. Gua kalau kagak melang ama lu mah udah pengen buat bercerai sama bapak lu. Ngelihat muka bapak lu udah kayak ngetai tong. Itu ibu baca Fatihah hatinya ngegerendeng kayak begitu, yakin selesai baca Fatihah anak kita udah nggak ada napasnya. Betul. Itu ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah barokah kita duduk di tempat ini. Allah jaga anak kita, Allah jaga cucu-cucu kita bitaatil ajdan, lantaran ketaatan kita mau hadir duduk di majelis ilmu seperti kita lakukan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Bu, ibu pengen gak ngelihat Nabi? Pengen berjumpa dengan Rasulullah? Selama ini ibu udah berapa kali hadiran maulid? Apa baru ini? Apa udah sering? Oh sering, betul. Bu, maaf, kita menghadiri acara maulid, kita mengadakan peringatan maulid, tujuannya tadi disampaikan guru kita, satu, mengharapkan syafaat Nabi, betul. Dan kedua, kita bisa berjumpa, memandang wajah kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tapi maaf Bapak Ibu, jauh-jauh hari Rasul memberikan peringatan kepada kita. Maaf, ternyata ada orang-orang desa Pangkalan yang nanti pada hari kiamat tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Siapa mereka? Kata Nabi, la yara wajhi salah satu anfus. Ternyata ada 3 golongan orang yang pada hari kiamat mereka tidak akan bisa melihat wajah Nabi. Nauzubillah. Siapa mereka yang tidak bisa melihat wajah Nabi, yang tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi? Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya, di desa Losara, di desa Pangkalan, kecamatan Losarang, ada nggak anak yang durhaka sama orang tuanya? Serius, bu, sebagai anak maaf, dari kita masih dalam kandungan kita suka nyusahin orang tua, betul. Di saat ibu mengandung anak ibu kan beda, mengandungnya ibu dengan mengandungnya Siti Aminah, mengandung Rasulullah beda. Kalau Siti Aminah mengandung Rasul nggak ada bawaan apa-apanya, beda sama orang desa Pangkalan. Ngandung anak yang pertama, hamil anak yang pertama, bawaannya enak baik, betul. Ngelihat suami mukanya keringatan, betul nggak ibu? Ngelihat tetangga pulang dari toko emas badannya sampai kuning, ngelihat suami pulang bawa duit 20 juta, kira-kira apa wah? Betul, kita beda ibu. Masya Allah, 9 bulan ibu ngandung anak kita. Pak, dikandung kita 9 bulan oleh ibu kita dalam keadaan wa'nin ala wa'nin, melahirkan kita taruhannya 2 antara hidup dan mati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya mau tanya ibu, di saat ibu melahirkan, suami ngedampingin nggak di samping ibu? Ayo saya mau tanya yang kompak, ngedampingin nggak? Orang desa Pangkalan kalau bininya lagi beranak didampingin nggak? Jarang. Paling di samping rumah bobo garam, ngelemparin atas rumah. Kalau di Bekasi, istrinya yang lahir dia ngelemparin garam ke atas rumah. Alasan apa? Takut diganggu kuntilanak. Padahal kuntilanak lagi di pohon besian.
Betul, ayo aja dilemparin. Tapi maaf nih saya ibu, saya ketika istri saya melahirkan, saya dampingin. Kenapa? Itu perbuatan saya. Begitu dia pembukaan pas waktu melahirkan, ba'da subuh, Allah takdirkan anak saya dilahirkan, saya dampingin. Karena sasa, akhirnya saya salah duduk. Harusnya nemenin istri melahirkan, duduknya di kepala istri. Tuh dia, di kepala, lebah kepalanya. Ini saya di samping ibu. Tuh, ini istri saya. Dia mah putih mukanya, beda sama muka saya. Begitu dia pembukaan, Masya Allah ibu, ternyata di saat itu saya sholat subuh nggak pakai celana dalam isya, nongkrong di samping istri saya. Nggak taunya istri saya begitu melahirkan, Masya Allah tangannya ngayam, masuk ke dalam kain. Dia kira itu tiang ranjang buat dia pegangan. Asal dia ngeren, lah saya ngikut. Ini orang dibejek ibu. Betul. Ternyata di situ saya melihat, ya Rob, perjuangan seorang ibu, taruhannya nyawa ketika melahirkan anak-anaknya. Maka ketika ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan pernah berharap Anda bisa melihat wajah Nabi. Ini lama-lama ada yang pulang ketakutan nih. Betul apa kagak? Ada nggak di desa Losarang yang kayak begitu, di desa Pangkalan yang kayak begitu, ada apa kagak? Anak yang berani batama orang tua, ada apa kagak? Jujur, ada apa kagak? Ibu maaf, di saat kita kesusahan, kita minjem ke siapa kalau bukan ke orang tua? Betul nggak bu? Nih anak kita lagi sakit, ibu nangis, ibu laki nggak balik-balik, merantau ke Bekasi, nggak taunya jadi ustadz. Nggak balik-balik, itu suaminya datang, ibu ke orang tua, ibu manggil orang tua apa ibu di sini bahasanya? Emak. Oh berarti sama kayak saya di Bekasi, emak. Iya, begitu datang ke emaknya barengan nangis, Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam, ada apa nih? Ya Allah mak, laki ayah mah ora balik-balik. Lah emang kemana? Ke Bekasi mak. Ngapain? Dagang cilok. Udah berapa lama? Sebulan gak balik-balik, mampus kali mak. Dia terus pengen masak mak, ora ada beras. Kali mak ada mak neng minjem. Masya Allah ibu, nggak ada orang tua yang tega sama anaknya. Betul neng, noh beras emak ambil. Emang dasar anak sial dangkal. Betul kagak? Beras emaknya 1 gantang 10 liter, diambil 8 liter. Pas begitu emaknya ngeliat, si Rodia, beras gua tinggal 2 liter. Apakah seorang ibu marah? Enggak. Kenapa? Enggak ada ceritanya seorang ibu yang pengen lihat anaknya dalam keadaan susah. Betul. Tapi terkadang banyak anak yang masa bodoh dengan kesusahan orang tuanya. Bu, ibu, ternyata yang tidak bisa melihat wajah Nabi bukan saja anak yang durhaka kepada kedua orang tua, termasuk istri yang durhaka kepada suaminya. Saya mau nanya di desa Pangkalan
Ada nggak istri yang durhaka sama suaminya? Serius. Mohon maaf ibu, jangan kayak di Bekasi. Masya Allah, bukan saya ngejelekin wilayah saya, banyak kejadian ibu bagaimana durhakanya istri kepada suami. Berantem laki bini, Masya Allah, lakinya dikejar-kejar sampai ke latar-latar. Balik mampus loh di Bekasi. Itu suaminya habis ibu, dibilang tai kok. Apa kata istrinya? Emang dasar laki tai. Lakinya kesel kagak terima, lu yang tai. Akhirnya apa? Suami istri malam-malam berebut. Yang lebih parah itu laki disetan-setanin. Emang dasar sampean laki setan. Lakinya nggak terima, lu yang setan, lu yang setan. Akhirnya setan bingung, gua siapa? Anak di desa Pangkalan Karok itu anak. Saya lagi nyeritain orang Bekasi, tapi setelah saya cari dan saya telusuri, ternyata dia pindahan dari desa Pangkalan. Betul. Tapi saya yakin ibu, orang desa Pangkalan romantis dengan suami istrinya. Seperti bagaimana romantisnya Rasulullah, saking romantisnya Nabi dengan Siti Aisyah pernah main lari-larian. Kan ada lagunya, Aisyah romantisnya cintamu. Selalu bersama. Nah, betul nggak ibu? Itu kisah nyata. Saking romantisnya Rasulullah dengan Siti Aisyah pernah berlari-lari kecil. Masya Allah, orang desa Pangkalan pernah nggak laki bini main lari-larian? Ora? Serius? Pernah ora? Besok pagi yang rumahnya di depannya ada tiang listrik, udah ibu main lari-larian sama suaminya. Ayo bang, kejar. Insya Allah semua tetangga kita pada keluar ngeliatin ibu. Ternyata pulang maulid jadi PA ya. Betul bu. Pak, mohon maaf pak. Bu, udah malam belum nih? Lanjut. Serius, kamu masih mau dengan aku? Gerah saya udah ke bawah-bawah ini. Lembur ya, panitia lembur per menit 100.000. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu mohon maaf, janganlah kita sebagai istri ketaatan kita kepada suami ketika melihat keadaan suami jaya doang. Banyak di sana yang begitu. Di saat laki duitnya banyak, istri sayang banget. Kira-kira di desa Pangkalan model begitu kagak? Ada orang yang kayak begitu bu. Giliran laki banyak duit, sayangnya luar biasa. Giliran suami lagi banyak duit, di saat suami kagak punya duit, usahanya lagi macet bin bangkrut, kemana-mana usaha kagak ada yang percaya, posisi nggak punya duit, kira-kira ibu masih taat? Jangan insya Allah bu, masih taat? Kadang-kadang mohon maaf pak, ini mau Bekasi pak, saya lagi nyeritain orang Bekasi pak, bukan orang desa Pangkalan. Masya Allah, di saat suami lagi nggak punya duit, tidur pengen buat meluk istri nggak bisa pak. Baru begini, sonuan sampean, jijik di Bekasi. Kadang-kadang suami didupak sampai masuk kolong ranjang di Bekasi.
Itu suami udah ngasih kode malam Jumat. Apa kata suaminya? Perhatian, perhatian, pesawat akan segera mendarat. Dijawab sama suami sama istrinya, mohon maaf, lapangannya lagi becek. Di Bekasi, pindahan dari desa Bangkalan. Betul. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak itu penting. Buat apa sholat kita rajin, ngaji kita rajin, puasa kita rajin, tahajud kita rajin, tapi kalau akhlak kita nol. Ibu ngajinya rajin, sholatnya rajin, berani sama laki, percuma. Anak yang kayak gitu, anak serius ada pora? Bu, udah malam ya, udah 11:30. Sikit maning, perut kulo udah lapar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Jangan sampai desa Bangkalan masyarakatnya tergolong oleh golongan yang pertama yang gak bakal bisa melihat wajah Nabi, yaitu golongan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzu. Dan yang kedua, watariku sunnati, golongan orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Bu, minimal jangan banyak, ada 7 sunnah Nabi yang kita kerjain selamat hidup kita. Apa yang pertama? Bangun malam. Saya mau tanya, ibu jawab yang kompak. Ibu kalau malam bangun, serius kalau malam bangun, ngapain? Kencing, habis kencing, ente cebok lagi. Langsung tidur. Masya Allah, jorok gini dengan orang Bangkalan ya. Bu, tengah malam kita bangun karena Allah udah ngejanjiin yang tengah malam bangun dia qiyamul lail, dia ibadah kepada Allah, maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat duha jangan pernah ditinggal. Suami berangkat, ibu gelar sejadah. Luar biasa, ibu gelar sejadah. Sejadah digelar, sejadah digelar. Ini istri orang desa Bangkalan. Begitu suami berangkat nyari nafkah, dia gelar sejadah, sholat duha minimal 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah. Apa kata dia? Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzil. Hu, gitu nggak Bapak? Hu, yang barang hu-nya ya, yang hu-nya kencang, mudah-mudahan rezekinya kencang. Hu, bisa nggak hu? Oke ya, bisa ora? Hu men pantat teken, takutnya hu ntar belakang nyeplos. Ayo saya ulangi lagi. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzil wa in kana fil ardi fa akhrij wa in kana ba'idan fa qarib wa in kana haraman fa tahhir wa in kana qalilan fa kasir. Ya Allah, ya Rabbana, jikalau rezeki suami hamba ada di atas langit, tolong diturun. Nin, nyengir, nin. Kalau kan mangap rada jelek kok. Ya nin, semuanya kompak, nin ya. Saya ulangi sekali lagi, yang kompak mudah-mudahan rezekinya banyak. Ya Allah, ya Rabbana, jikalau rezeki suami hamba ada di atas langit, tolong diturun. Di dasar bumi tolong dikeluar, yang jauh tolong didekat, yang haram tolong dihalal, yang sedikit tolong dibanyak. Yang tadinya ngojek dapat duit 50.000, ya Allah, besok hari ini biar dapat 5 juta. Alhamdulillah. Akhirnya doa istri yang soleha dikabul oleh Allah. Yang biasanya suami ngojek dapat 50.000, akhirnya pulang bawa duit 5 juta. Alhamdulillah. Nggak taunya motornya dijual.
digade mau banting setir, ngojek kagak laku-laku. Bu, yang kedua sholat duha, yang ketiga bapak-bapak sholat berjamaah. Pertanyaannya, kira-kira orang sini masjidnya kalau 5 waktu penuh apa kagak? Jawab yang kompak, penuh apa kagak? Saya dapat informasi, alhamdulillah Ustaz, di desa Pangkalan kalau 5 waktu masjid jamaahnya apa keluar-luar. Oh penuh, di luar semua, nggak ada yang di dalam. Sholat berjamaah, Bu. Terus yang keempat, jaga wudhu. Nih ibu, kenapa kita mesti mendawamkan wudhu? Sebab orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwudhu, maka Jibril akan menjumpai ruhnya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, gemar membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Bu, ibu, sehari kita baca Quran berapa ayat? Ya 7 ayat, Fatihah doang sama Al-Ikhlas doang. Lu juga sama Ina Atoin, ada yang pendekan kalau sembahyang ngarah cepet. Betul apa kagak? Saya mau tanya orang desa Pangkalan, kalau sholat berjamaah pengen yang imamnya lama apa yang cepat? Serius, pengen yang lama apa yang cepat? Bu, di sini kalau sholat tarawih berapa rakaat? 23 plus witir apa 11 plus witir? 23 sama witir, betul. Itu ketika ibu sholat jamaah, sholat tarawih 23 plus witir. Pertanyaannya, ibu pengen imam yang cepat apa yang lama? Kalau imam yang lama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang ibu-ibu udah ayub-ayuban. Lama amat ini. Betul apa kagak? Akhirnya protes, besok Ustadz berbuat ganti imam yang cepat. Akhirnya anak muda tampil imam yang cepat. Salah lagi baik. Begitu imam yang cepat, anak muda di belakang, nenek-nenek, aki-aki habis buka, habis makan bermangkok-mangkok. Begitu imamnya cepat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kelar, Assalamualaikum, begitu keluar dari masjid, ujung-ujungan pada muntah di sembahyang tarawih gara-gara kecepatan. Betul. Sholat berjamaah jangan ditinggal. Dan yang terakhir, perbanyak sedekah. Luar biasa, panitia siang malam hari ini memperingati Maulid, bukan hanya peringati kelahiran Rasul, tapi sekaligus nyantunin anak yatim. Ini luar biasa. Sama lahir Nabi kita lahir dalam keadaan yatim, betul. Maka dalam peringatan Maulid, memperingati kelahiran Rasul, mesti ada anak yatim yang kita muliain malam hari ini. Betul. Udah santunannya udah. Masih ada nggak anak yatimnya? Sama, saya pengen ikut nyantunin. Saya minta satu naik atas punggung. Satu dah saya minta anak yatim. Saya sama pengen ikut nyantunin. Bang, ayo. Ada nih anak yatim. Oh mantan ini. Ayo, terakhir. Saya minta satu anak yatim naik ke atas panggung. Nah, jangan takut. Nah, udah ngantuk belum itu? Temenin Ustadz ya. Paku mana paku? Ada paku, naik ke atas panggung paku. Nah, Ustadz temenin tadi ya. Temenin megang pala itu. Udah ngantuk ya, udah 11:30. Sini sayang. Kamu duduk di sini, nak. Kamu duduk di sini. Nah, kamu duduk di sini. Ya, saya di samping itu. Ya, nah ini. Ya. Mau nggak ini? Saya minta mic satu lagi dong. Minjem ya. Mic bagus amat nih mic ini. Nah, ini emas. Halo. Bagusan ini. Kita dikasih jelek, bagus nih. Emas ini lumayan dijual 2 kilo, lumayan ini. Untung kita pulang ceramah ini. Halo, satu. Nih.
Nah, namanya siapa sayang? Hafiz. Hah? Hafiz. 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 Iya. Hafiz kesini sama siapa? Hah? Ayah. Ayah sambung. Kirain ayah bener. Ayah sambung, mana ayah sambungnya? Oh, maaf ayah ya. Ayah sama mamanya enggak? Mamanya enggak ikut. Titip mama ya ayah. Sayangi dia sebagaimana ayahnya dulu menyayangi dia, ya ayah ya. Gak inget gue yang di rumah. Iya, Hafiz usianya berapa tahun saat ini? Pakai mic dong sayang. 7 tahun. 7 tahun. Tapi cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi apa cita-citanya? Pengen jadi dokter, pengen jadi bidan, bidan perempuan ya. Apa pengen jadi Pak Kiai bisa ceramah? Oh Pak Kiai. Sekali ceramah 10 juta Pak Kiai mah. Apalagi di Indramayu. Dari Bekasi jauh. Mikirin ini panitia. Bercanda mas, bercanda. Tapi jangan dianggap bercanda. Hafiz, mudah-mudahan cita-cita dikabul sama Allah, amin. Ibu, kenapa saya panggil Hafiz ke atas panggung? Maaf Bu, saya dimanapun ngisi peringatan maulid, ketika diadakan maulid terus adanya anak santunan anak yatim, ini luar biasa ibu, luar biasa, betul. Karena kita sama-sama tahu Rasul lahir dalam keadaan yatim, Rasul cinta kepada anak, maka di hari kelahiran Nabi yang kita peringati diadakan santunan, ini hadiah terindah untuk Rasulullah, amin. Ya Allah ya Rabbal, maka semoga semua yang hadir sebagaimana dikatakan oleh Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada wa asyara bisababati wal wusta wa farja bainahuma, jarak kita dengan Rasulullah seperti jari telunjuk dan dari tengah di dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi ibu terakhir, in arata ayalina qalbuka, kalau kita pengen dilembutin hati sama Allah, fadlul yatima minka, deketin diri sama anak yatim, deketin. Jangan hanya deket doang, wamsah rosahu, usap kepala mereka. Kalau ngusap kepala anak yatim yang nggak punya ayah, dari depan ke belakang. Kalau piatu yang nggak punya ibu, dari belakang ke depan. Yatim piatu depan belakang. Tapi jangan digesek. Ntar kalau orang doain gua dong, ayo dong. Kutu orang sampai pada mati. Betul. Usap mereka dengan kasih sayang. Wa adil tu amika, kasih makan apa yang kita makan. Ada makanan nggak? No, di depan meja saya itu ada buah-buahan, ya bungkus pakai plastik, bawa ke atas panggung buat habis. Kita praktekin hadis Nabi biar kita dapat syafaat Rasulullah. Pak, nah termasuk ini nih sama toples-toples nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ayo, sayang buruan. Mumpung jauh dari bini. Ayo nih, ya buruan. Buruan. Itu kamu pakai baju merah ya? Nggak serius pakai baju merah ya? Merah apa itu? Itu kamu pakai baju merah? Maaf, cinta itu buta. Ama ini nggak apa-apa ya? Terus saya bayarin dari nah. Nah gitu ya. Ini sama ini dah nih. Aku lumayan ini ya. Udah buat habis. Tadi santunan udah kan? Santunan udah. Aku mana? Duit saya mana? Saya bawa duit, bisa mau nyantunin juga lah. Mana duit saya? Bocah saya mana tadi? Ayo. Mana? Abu, sini Abu, duit saya Bu. Ulah. Ada sini. Wah. Saya habis ceramah tadi pagi, dapat duit lumayan. Ntar dari sini dapat lagi kali itu ge. Iya, ntar dulu duit yang dikeluarin dulu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi, kalau kita udah
dekat dengan anak yatim, kita usap kepala mereka, kita berikan mereka makan apa yang kita makan. Fa inna dzalika yalinu qalbaka, maka sungguh perbuatan yang demikian akan mampu melembutkan hati kita, wa taqdiru ala hajatika, dan bakal mampu ngedatangin hajat kita. Maaf kalau bapak ibu punya hajat, punya keinginan, jangan cari dulu orang pinter, maaf, cari dulu anak yatim yang ada di sekitar kita. Kita berikan mereka yang terbaik, minta doanya, karena doa mereka mustajab buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya saya minta waktu 5 menit lagi, boleh nggak Ustaz? Serius Bu, boleh nggak? Tapi ntar aku ditinggal pulang nggak? Jangan ya, jangan tinggal aku pergi ya, please, aku nggak mau kamu pergi. Aku tuh kita tuh pengen sama-sama pulang bersama gitu di akhir acara. Ibu ya, please, aku nggak mau kamu pergi kayak gitu, aku nggak mau, jujur. Jadi jangan pernah tinggalin aku ya sebelum semuanya berakhir. Please, aku mohon. Kamu janji ya Bu ya, janji kamu pulang sebelum doa, maka aku nggak akan tanggung jawab seandainya kamu nanti dicegat genderuwo. Iya, tapi nak jangan tidur ya, ntar doanya nggak manjur di rumah. Iya, ya ayah, izin ya ayah ya, maaf ayah, demi Allah bukan berarti menghinakan Hafiz naik ke atas panggung, demi Allah demi Rasulullah, enggak, karena justru saya ingin memuliakan Hafiz dan minta doa dari Hafiz, karena doa Hafiz insya Allah wa taqdiru ala hajatika bakal mampu ngedantengin semua keinginan kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka saya minta waktu, tolong jangan ada yang bersuara, jangan ada yang berisik, jangan ada yang berbicara, karena saya ingin ajak Anda semua masuk ke dunia mereka agar kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Ibu, Bu, bismillah, saya ingin semua pandangan mata tertuju ke arah Hafiz. Agar apa? Agar pandangan mata kita menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Dulu kita pernah memandang anak yatim dengan penuh rasa cinta dan sayang, sehingga pandangan mata kita akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya hadirkan Hafiz di hadapan Anda semua karena saya ingin ajak Anda semua masuk ke dunia mereka agar kita mampu merasakan apa yang mereka rasakan. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada satupun anak yang terlahir ke alam dunia ingin kehilangan sosok seorang ayah. Tidak ada satupun anak terlahir ke alam dunia ingin menjadi yatim. Hafiz dan semua teman-teman Hafiz yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mereka semuanya menginginkan kebersamaan dengan ayah sampai akhir hayatnya. Tapi Allah berkehendak lain pada malam hari ini. Allah jadikan Hafiz anak yang tegar dan mandiri. Walaupun saat ini Hafiz sudah mempunyai ayah sambung yang sangat cinta dan sayang, tapi tetap keberadaan ayah yang sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh semua anak yang ada di dunia ini. Maka jangan pernah kita sia-siakan keberadaan anak-anak yatim di lingkungan kita, karena doa mereka akan menjadi keberkahan untuk kita semua. Tangisan mereka, rintihan mereka, kesusahan mereka tanpa ada kepedulian kita, itu akan menjadi bala buat kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka melalui peringatan Maulid yang mulia ini, kita sama-sama tahu Rasul dalam kelahir ke alam dunia dalam keadaan yatim. Begitu cintanya Rasulullah dengan para yatim, sehingga sampai-sampai Rasulullah mengatakan, aku bersama dengan orang yang menanggung semua kebutuhan daripada anak-anak yatim, kelak nanti akan bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kedekatan jarak sangat luar biasa, diisyaratkan seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Berharap pada malam hari ini kita semua yang hadir bisa mendapatkan kemuliaan itu. Amin ya Allah ya Rabbana.
Ada satu masa, satu waktu di mana mereka akan merasakan kesedihan dan meneteskan air mata. Kapan itu waktunya? Ketika datang hari raya Idul Fitri. Suara takbir berkumandang di masjid dan di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, yang ada di ingatan kita di saat itu pasti sosok kedua orang tua kita. Lalu di saat itu tangan siapa yang akan mereka cari untuk dicium? Tubuh siapa yang akan mereka cari untuk dipeluk? Ayah yang sangat mereka cintai sudah berada jauh, tidak bisa lagi dirangkul, tidak bisa lagi dicium tangannya. Mereka sudah tidak bisa lagi mendengar suara yang mereka biasa dengar. Mereka tidak bisa lagi mencium tangan yang biasa mereka cium. Mereka tidak bisa lagi memeluk kehangatan tubuh ayahnya yang biasa mereka peluk. Maka pada malam hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang hadirin yang dimuliakan Allah. Yuk, siapa saja yang masih punya kedua orang tua, jangan pernah kita sia-siakan mereka. Jangan pernah kita sakiti hati kedua orang tua kita. Jangan pernah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena demi Allah, sehebat apapun ibadah yang kita kerjakan, tahajud tidak pernah kita tinggal, 5 waktu tidak pernah kita lalaikan, sedekah sering kita keluarkan, puasa tidak pernah terabaikan, bahkan berangkat umroh hampir setiap bulan, haji setiap tahun, sedekah tidak bisa lagi terhitung. Tapi manakala kita durhaka kepada kedua orang tua kita, al-aqu liwalidayhi, maka jangan pernah berharap semua amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditolak oleh Allah. Maka sama-sama di penghujung acara malam hari ini, saya ajak Anda semua, mari kita hadirkan wajah kedua orang tua kita di tempat ini. Hadirkan wajah mereka, baik mereka yang masih ada ataupun mereka yang sudah tiada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini ya Allah, semata-mata karena kecintaan kami kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami ingin sekali bisa berjumpa dengan Rasul kami ya Allah. Ya Allah, maka jadikanlah duduknya kami di tempat ini, lelahnya kami di tempat ini akan menjadi satu peluang kesempatan kami untuk bisa melihat wajah Rasul kami. Ini akan menjadi satu kesempatan peluang kami untuk bisa bersama dengan Rasul kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bersama dengan doa yatim, bersama dengan doa paku, bersama dengan doa para alim ulama, para ajengan yang ada di tempat ini, kami mohon ya Allah, ya Allah ya Rahman, Engkau yang maha pengasih, ya Allah ya Rahim, Engkau yang maha penyayang, ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun ya Allah, ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, ya Allah ya Syahid, Engkau yang maha menyaksikan ya Rabb. Ya Rabbana, saksikan kami pada malam hari ini ya Allah. Kami yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang banyak dosa ya Allah. Kami yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang ahli maksiat ya Allah. Kami yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang banyak salah ya Rabb. Dosa kepada Engkau yang tak terhitung lagi jumlahnya ya Rabb. Dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sebagai anak kami sadar selama ini kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb.
Sebagai anak kami sadar selama ini kami belum bisa membuat mereka tersenyum karena perbuatan kami, ya Allah. Namun seringkali kami menyakiti hati kedua orang tua kami sehingga mereka sampai meneteskan air mata, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, untuk mereka, untuk ayah ibu kami, ya Allah, untuk mereka yang saat ini sudah berada di alam kuburnya. Bayangin Bapak Ibu, bayangin orang tua kita yang saat ini berada di alam kuburnya. Kita bayangkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, untuk ayah ibu kami yang saat ini sudah berada di alam kuburnya, ya Rabb, kami mohon jangan siksa, ya Allah, jangan azab, ya Rabb. Jadikanlah kuburnya taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Berikanlah haruman-haruman syurga di alam kuburnya, ya Rabb. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwasanya kedua orang tua kami adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, ya Rabb. Doa mereka yang mampu menghantarkan kesuksesan kami, ya Allah. Ridho mereka yang mampu menyelamatkan hidup kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, untuk kedua orang tua kami, untuk ayah dan ibu kami, ya Allah, yang saat ini masih hidup, kita hadirkan wajah mereka pada malam hari ini, jamaah sekalian. Kita hadirkan wajah orang tua kita yang masih hidup malam hari ini. Bagi yang berdekatan dengan ibunya, peluk ibunya. Yang berdekatan dengan ayahnya, cium tangan ayahnya. Tatap wajah mereka. Kita minta kepada Allah, ya Rabb, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, untuk kedua orang tua kami, ya Allah, mereka yang masih hidup, pelihara kesehatan mereka, ya Allah. Panjangkan umur taat ibadahnya, ya Rabb. Jangan Kau susahkan mereka, karena mereka sudah susah mengasuh dan membesarkan kami. Jadikanlah kami anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah, sehingga tidak akan terjadi apa yang dikatakan oleh Rasul kami, bahwasanya la yara wajhi salah satu anfus. Akan ada 3 golongan yang pada hari kiamat tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah. Yang pertama adalah al-aquli walidahi, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah mereka watarikus sunnati, yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, yang meninggalkan ajaran-ajaran Nabi. Dan yang ketiga adalah mereka yang ketika nama Nabi disebutkan, mereka tidak bersalawat kepada Rasulullah. Ya Rabb, jangan jadikan kami ketiga golongan tersebut, ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, ya Allah. Jadikanlah setiap langkah kaki kami pada malam hari ini penghapus dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah duduk kami di tempat ini, lelah kami menjadi pengampunan-Mu di hadapan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selamatkan kami semua yang hadir malam hari ini, ya Allah. Selamat dunia dan akhirat. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jangan pulang karena doa belum ditutup. Tadi itu belum doa. Ini nak, karena anak kita belum turun ya. Habis makanan udah ada nak, nanti bawa pulang ya nak ya. Ini buat tambangannya. Ya, buat jajan sayang ya. Terima ya. Ya, nggak apa-apa. Kamu ngaji nggak? Ngaji. Ayah ngaji nggak? Oh ngaji. Saya kasih sorban saya boleh nggak ya? Buat Hafiz ya.
Ini sorban wangi, sorban lagi baru, biarin besok saya beli lagi dah. Ya kenang-kenangan dari saya, ayah nggak apa-apa ya, sorban nanti kalau silakan ayah yang mewakili nggak apa-apa ya. Ayo Pak, ini tolong, habis dapat makanan, dapat duit, dapat sorban ya sayang ya. Iya, ayo salim dulu sayang, salim dulu, salim. Iya, karena muliaan anak ayah ketimbang saya, karena dia sangat dicintai oleh Rasulullah. Saya mah belum tentu dapat cinta Nabi. Ya, udah ya Bang ya, udah malam Bang. Saya udah kagak punya sorban, duit udah habis, perut udah lapar, sama ya Hadro ya. Apes emang lu sama gua. Bapak Ibu, udah jam 11:30 terakhir. Saya mau ngundang jamaah Desa Pangkalan. Saya mau ngundang tanggal 28 September Sabtu pagi saya ngadain tablik akbar peringatan Maulid. Saya undang Anda sampai ke Bekasi. Kira-kira mau hadir apa kagak? Gantian saya sama guru saya Kiai Haji Nur Khalik ini datang jauh-jauh dari Bekasi sampai Ibu, sampai kemari. Masa ibu bapak saya undang ke sono gak nyampe ke Bekasi? Hah? Dijemput? Ilah. Parah amat ibu, kuatan minta dijemput. Ntar berarti kalau saya jemput, ntar nggak dijemput sama Nabi di sono. Ayo, Bu, mau hadir nggak? Jauh yang kompak, mau hadir nggak? Mau hadir orang? Serius? Ya, jawabannya kayaknya meragukan, sangat-sangat meragukan. Sekarang saya kasih pilihan, begini aja dah, terserah mau benci sama saya atau enggak. Ibu, maaf, mana panitia? Bang, Pak, maaf ya, maaf ya, maaf ya, maaf ya. Sekarang begini dah, kalau hadir ke kampung saya Bekasi itu menghabiskan uang hampir 200-150 cepet habis ke sono. Ke sono habis cepet. Belum makannya, belum jajan, belum mobilnya kempes. Sekarang daripada habis ratusan ribu, ibu rela ngeluarin 2.000 apa ratusan ribu? Rela ngeluarin 2.000 apa ratusan ribu? 2.000 uang ibu? Serius? Ya udah gini dah, kalau emang kayak begitu ibu bantuin aja apa mau nyampe? Keder, nyampe kagak, bantuin kagak mau. Kalau nyampe butuh harga ratusan ribu, tapi kalau ngebantuin cukup 2.000, ibu udah dapat pahala maulid di sana. Mauan mana? Ya kagak mau duanya. Ya ilah ilallah. Tapi saya yakin orang sini mah kita baca selawat sekali lagi yuk. Ya, biar jam 12 ya, biarin. Ya lah, Nabi aja guys siang malam kagak tidur mikirin umatnya. Lah abang umatnya coba ngapain jam 12 kuota kagak buat berbalik lagi. Nih bu nih terakhir nih, ini malaikat malam hari ini pun nih lagi ngambilin dosa-dosa kita nih, dikumpulin sama malaikat, dilemparin ke laut kagak nolak takut tsunami, dilemparin ke gunung nolak takut meletus. Akhirnya apa? Ya Rob, ini dosa ditaruh di mana? Lu taruh tuh di atas panggung. Lah terus habis itu ya Allah, lu cari siapa jamaah yang pulang duluan sebelum doa ditutup, kasih ke dia. Ayo biarin, ada nggak yang balik? Antepin. Ntar kalau balik duluan sebelum doa, dia bawa dosa. Bongkok jalan begini. Ini dosa banyak. Ayo, Daya, baca salawat di satu lagi. Lagu apa yang enak? Lagu Ayah, bisa nggak Tom? Ayah, aku kirimkan doa. Bisa nggak? Agak lagu apa yang sedih? Yang itu bisa nggak? Gitu. Ya. Lagu gala-gala. Versi salawat bisa Tom? Ayo baca. Mau baca ya. Ya. Iya. Sambil panitia mungkin ada kardus-kardus yang pada nyawer di kardus ya, buat bantuin di sono. Selagu aja Tom. Tong. Gua pimpin, gua nyanyi ya. Saya nyanyi ya. Kagak enak Tom, lu tuh. Ente aja dah, kita bareng-bareng ayo.
Ayo semuanya. Ibu terakhir. Yang punya HP, ya, yang punya HP ya. Yang punya HP coba, yang punya HP flashnya dihidupin. Nih kita tutup Maulid Nabi nih, kita tutup Maulid Nabi pada malam hari ini, acara ini. Coba yang punya HP, HP-nya diangkat, flashnya dihidupin, lampu ini dimatiin, biar kelihatan bintang-bintang bergemerlatan pada malam hari ini. Ayo coba. Yang punya HP kagak dihidupin flashnya, saya doain besok kuotanya habis. Tuh kan indah kayak begini, betul nggak? Ayo coba ibu, kita syiarkan Islam di desa Bangkalan. Lapangan ini jadi saksi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, tong nyanyi selawat tong, biar enak. Semuanya goyangin pok. Ayo semuanya, bintangnya, anuin semuanya. Ayo. Kalau Nabi Muhammad, neng sambil ini, sambil kardus keliling dah. Ya gelap begini, dikasih nih. Semuanya ayo ikut berselawat. Goyangin tangannya. Semuanya lebih keras. Hidupin Surabaya. Yang di ujung hidupin pelasananya. Kita jadikan pada malam hari ini HP kita menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Angkat suaranya. Lima menit lagi jam 12. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin. Ya Allah, jadikanlah semua jamaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Umat yang nanti akan mendapatkan syafaat dari kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfah lana ya Rasulullah, isfah lana ya Rasulullah. Bismillahi salatan daimatan bidawami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ibu. Tepuk tangan buat jamaah desa Bangkalan.
luar biasa. Jam 12 tangannya masih begini-gini aja. La ilaha illallah, ini baru umat Nabi Muhammad yang luar biasa. Betul? Udah malam, udah jam 12 ibu. Saya baliknya jauh ke Bekasi, kurang lebih hampir perjalanan 5 jam. Ini lagi saya belum makan dari pagi. Ya makanya perut agak sedikit lapar. Ya maafin ya ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, amin. Nanti panitia Ustadz mohon maaf, nanti yang doa guru kita yang ada di sini ya. Saya cukup ceramah aja, enggak doa. Karena kalau saya sekalian doa biasanya kalau ceramah plus doa amplopnya 2. Betul enggak? Iya, jangan dijadiin satu. Kalau dijadiin satu ntar doanya nyampe ke atas panggung doa. Ya makanya ntar yang doa harus kiai yang ada di tempat sini, harus ulama yang ada di tempat ini. Pantang buat saya mimpin doa selagi masih ada guru-guru kita yang ada di tempat ini. Betul? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin gak ibu? Kurang kompak dimaafin gak pak? Alhamdulillah. Ikan sepat, ikan gabus beli getuk di rawa bugel. Lebih cepat lebih bagus karena mata ngantuk, pantat udah pada pegel. Betul? Pesan buat panitia, kalau panitia punya anak jangan namain si kubil. Kalau panitia punya sisa makanan enak, entar masukin aja ke dalam mobil. Kalau ada itu kalau nggak usahain. Terakhir jalan-jalan ke Indramayu. Cakep ngapa? Saya udah 3 kali pantun, orang ada yang nyakapin pisan. Ayo, saya pengen sekali lagi jalan-jalan ke Indramayu. Kurang kompak, jalan-jalan ke Indramayu. Ada kuntilanak nabrak tiang listrik. Kuntilanak PA. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.